Di sini aku mau berbagi cerita mistis yang aku alami di tahun 2003 sewaktu aku masih bekerja di sebuah pabrik permen di daerah Bekasi. Seperti pabrik pada umumnya, pasti menyimpan cerita misteri yang terjadi di dalamnya. Waktu pertama kali masuk kerja di pabrik itu, memang aku melihat banyak kejanggalan. Ketika berjalan di gudang yang menuju arah ke toilet, aku heran karena di situ aku melihat aneka sesajen yang sengaja disiapkan. Aku pun tidak berani bertanya meskipun aku mencium bau kemenyan yang teramat menusuk hidung. Gudang itu pun terlihat sangat angker. Dan akhirnya banyak pekerja lama yang bercerita kalau di pabrik tersebut seringkali terjadi kesurupan. Dan konon katanya, dahulu area gudang dan toilet tersebut adalah sebuah pemakaman umum yang akhirnya digusur dan dibangun pabrik. Benar saja, setelah cukup lama aku bekerja di pabrik, aku sering menyaksikan ada saja pekerja yang kesurupan setelah kembali dari toilet. Dan salah satu yang mengalami kesurupan adalah temanku. Sebut saja namanya Tia. Waktu sedang bekerja, dia izin pergi ke toilet untuk buang air kecil. Setelah beberapa lama di toilet, dia tidak kunjung kembali ke lain tempatnya bekerja. Tentu saja temannya merasa heran, dan beberapa teman dia menyusul ke toilet mencari dia. Waktu dicari, dia terlihat sedang duduk termenung di depan pintu toilet dengan pandangan yang kosong, khas orang kesurupan. Beberapa temannya bertanya, pun dia tidak menjawabnya. Dan setelah beberapa temannya mendekat, dia histeris menangis dan berteriak-teriak kencang. Teman-teman panik dan membawa dia ke area musola. Tentu saja terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut kepada atasan tempat mereka bekerja. Di dalam musola, kesurupan dia semakin menjadi dari yang mulanya hanya teriak-teriak, dia mulai melukai dirinya sendiri dengan membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Tentu saja hal itu dihalangi dan dia dipegang kuat oleh beberapa temannya. Di musola nampak beberapa pekerja membacakan ayat-ayat suci, berharap kesurupan itu segera teratasi. Bukannya berhasil, ternyata kesurupan yang dialami dia semakin menjadi. Dia terlihat sangat ganas dalam kesurupan itu. Dia berkata bahwa dia tidak senang rumahnya dibuat kotor oleh para pekerja, apalagi sampai kepalanya terkena kencing para pekerja. Maka dari itu dia akan membentur-benturkan kepala tersebut sampai copot. Karena kesurupan dia cukup lama dan tidak bisa ditangani, akhirnya pihak pabrik menghubungi orang tua Tia agar anaknya dibawa pulang untuk diobati. Dan setelah kejadian itu, esok harinya pabrik bekerja lagi seperti biasa. Ketika sedang bekerja, aku mendengarkan cerita dari seorang karyawan yang lama bekerja di pabrik tersebut. Dahulu ada seorang pekerja perempuan yang cukup cantik. Sebut saja namanya Nova. Nova cukup dikenal baik oleh para pekerja, terutama pekerja lelaki yang selalu cari muka kalau ada perempuan cantik. Selain cantik, Nova dikenal sebagai pribadi yang gampang bergaul dan sangat ramah. Nova adalah perempuan cantik dengan rambutnya yang panjang dan indah. Rumah Nova berada jauh dari pabrik tempat dia bekerja. Jadi, agar tidak terlalu jauh, Nova tinggal mengontrak
di sebuah kampung yang letaknya lebih dekat dengan pabrik. Suatu hari, Nova bercerita kepada teman-temannya. Entah kenapa dia sangat rindu kepada orang tuanya, terutama ibunya. Dan dia tidak sabar ingin segera pulang ke kampung halamannya bertemu orang tuanya. Dan hari itu pun tiba. Nova cantik terlihat sangat riang menyambut hari libur kerja. Meskipun hanya 2 hari. Nova bergegas pulang ke kampungnya walau saat itu teman satu kosnya tidak ikut pulang kampung. Di kampung, Nova terlihat sangat senang bertemu dengan orang tuanya. Ibunya bercerita kalau malam itu Nova terlihat sangat manja kepada ibunya. Nova ingin tidur ditemani ibunya. Ibunya ingat sekali malam itu. Nova bersolawat sangat merdu sampai tertidur. Nova hanya 2 malam di kampungnya, karena esok harinya Nova sudah harus bekerja lagi di pabrik. Ibunya yang masih kangen sangat berat sekali melepas Nova berangkat kerja. Waktu itu Nova berangkat kerja pagi sekali setelah sholat subuh, agar jam 8 pagi sudah sampai di pabrik. Dan tidak lupa dia membawa bekal yang dimasak ibunya. Ketika turun dari angkot, Nova berjalan ke kawasan hendak mencari ojek menuju tempat kosnya terlebih dahulu. Malang tak bisa dihindari, ketika menyeberang mobil tronton melaju sangat cepat. Nova pun tertabrak mobil karena rambut panjangnya tersangkut ke bawah mobil, hingga dia pun ikut terseret. Akhirnya Nova meninggal di tempat dengan kondisi yang sangat parah. Bekal sarapan yang dimasak ibunya pun ikut berhamburan di dekat jenazah korban. Kejadian itu terjadi kira-kira pukul 6 pagi. Dan suasana pabrik pagi itu masih cukup senggang karena baru beberapa pekerja yang datang. Salah satu pekerja sudah datang adalah teman lelaki cukup akrab dengan Nova. Sebut saja namanya Danu. Pagi itu Danu heran melihat Nova datang cukup pagi dengan seragam rapi dan gaya rambut panjangnya yang khas. Danu menyapa Nova di parkiran. "Nova, tumben banget sih masih pagi sudah datang. Biasanya lo datang selalu siang." Nova yang ditanya Danu pagi itu tidak menjawab, hanya tersenyum dan bergegas masuk ke area pabrik meninggalkan Danu. Jam menunjukkan pukul 7:30. Pekerja sudah banyak yang datang, tapi Nova tidak lagi terlihat oleh Danu. Dan akhirnya salah satu sahabat Nova memberikan berita duka cita kepada semua pekerja kalau Nova mengalami kecelakaan pada pukul 6 pagi. Danu mendengar berita tersebut terlihat sangat shock, dan akhirnya Danu pun pingsan. Esoknya Danu baru bercerita tentang Nova yang datang ke pabrik tepat setelah kecelakaan maut itu terjadi. Wallahu a'lam. Setiap yang meninggal pasti kembali ke asalnya dan meninggal dunia yang hanya persinggahan. Entah jin atau makhluk apapun yang menyerupai Nova, karena makhluk gaib itu ada yang berdampingan dengan manusia. Cukup sekian cerita mistis dari saya. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian mistis di pabrik tersebut, dan yang benar saja alami sendiri. Dari mendengar tangisan di toilet sampai diikuti makhluk tinggi besar saat sholat subuh. Sekian.